ini kami akan membandingkan dua usaha, yaitu usaha syariah dan usaha konvensional. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman. Kami mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di sini kita akan mensurvei lokasi pertama, yaitu BSI atau Bank Syariah Indonesia yang berada di Majene. Kami akan mewawancarai salah satu pegawai BSI, yaitu Bapak Nirwan Alimuddin. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam mengenai BSI, Yuk ikutin vlog kami. Nah, untuk lokasi pertama yang akan kami survei yaitu usaha yang berbasis syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia yang terletak di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Bank Syariah Indonesia atau yang sering kita sebut dengan BSI merupakan bank hasil penggabungan 3 bank syariah milik negara, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Penggabungan ini resmi pada 1 Februari 2021 dengan tujuan menghadirkan bank syariah yang lebih besar, kuat, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Kehadiran BSI menjadi tonggak penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Untuk penjelasan lebih detail mengenai bank syariah, kalian bisa simak wawancara berikut ini. baik, di sini kami akan sedikit bertanya mengenai sistem transaksi di bank syariah ini. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sistem transaksi di bank syariah? Apakah ada perbedaan dengan sistem konvensional? Pastinya ada, pasti perbedaan. Kalau bank konvensional dengan bank syariah pasti berbeda. Kalau sistem yang ada di perbankan syariah, semua produknya itu menggunakan akad, beda dengan konvensional. Nah, jadi kalau di perbankan konvensional itu hanya diawasi oleh satu lembaga saja, otorisasi jasa keuangan. Kalau di perbankan syariah, selain otorisasi jasa keuangan atau OJK, juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah DPS, seperti itu. Baik Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana prinsip apa yang digunakan dalam menetapkan harga atau margin keuntungan, misalnya murabahah, mudharabah, atau ijarah? Kalau berbicara masalah margin, sistem apa yang digunakan menetapkan margin? Tentu dengan harga dasar dari pembiayaannya. Contoh kalau seumpamanya pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan KPR, atau pembiayaan kendaraan, tentu ada harga dasar. Harga dasar di pasar, contoh mobil yang harganya 100 juta, kemudian masuk ke BSI lewat pembiayaan, disalurkan ke nasabah, ada margin dalamnya. Nah, itu menggunakan akad pembiayaan, akad jual beli. Akad jual beli. Nah, akad murabahah. Nah, jadi kalau seumpamanya besarannya itu tergantung dengan ketentuan yang dikeluarkan dari manajemen dari bank itu sendiri, seperti itu. Baik, paham Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bank Syariah memperoleh keuntungan tanpa bunga? Nah, kalau di bank syariah, keuntungannya itu dengan nama kata lain margin. Nah, keuntungannya itu didapatkan sesuai dengan akad masing-masing. Nah, jadi kalau seumpamanya di bank syariah menggunakan produknya itu produk pembiayaan kendaraan maksudnya. Jadi menggunakan akadnya jual beli. Jadi selisih harga jual dan harga beli itulah keuntungannya. Jadi kami belinya dari showroom contoh 200 juta. Kami jual ke nasabah dengan menggunakan akad murabah atau akad jual beli itu 250 juta. 250 juta ini dicicil selama 5 tahun. 50 jutanya itu menjadi keuntungan, itu namanya margin. Nah, jadi di situ selisih dari harga jual dan harga beli itulah margin, itu keuntungannya. Nah, begitu juga dengan akad-akad yang lain, ada akad ijarah, kalau di sini ada juga produk gadai. Kami ngambil keuntungannya itu dari akad sewa, akad ijarah, seperti itu.
Baik Pak, bisa dijelaskan bagaimana sistem permodalan di bank syariah? Apakah berasal dari anggota atau nasabah atau investor? Kalau modal yang digunakan perbankan itu modal dasarnya itu dari BI. Kemudian bank itu mengelola sendiri keuangannya, mengambil dana-dana, mengumpulkan dana-dana dari nasabah, dan itu dikelola sendiri, itu namanya dana murah. Jadi nasabah bank lewat tabungan nasabah itu kemudian dikelola kalau di perbankan BSI sendiri, di bank BSI sendiri dia dikelola di sektor-sektor halal. Jadi disalurkan lewat pembiayaan, disalurkan lewat usaha-usaha syariah seperti hasanakat atau kartu pembiayaan sesuai dengan sistem syariah seperti itu. Tabungan, deposito itu lewat marginnya sekian, itu dari situ. Jadi dana-dana permodalan yang dari bank syariah itu pertama dari BI, kemudian dari tabungan nasabah. Baik, pertanyaan selanjutnya itu, apa keunggulan menggunakan layanan syariah dibandingkan layanan konvensional? Kalau layanan keunggulan selama ini yang kami rasakan dan juga sudah dirasakan oleh nasabah, kalau di sektor tabungan, kalau di produk tabungannya BSI khususnya, itu tidak ada biaya administrasi setiap bulan kecuali biaya jasa penggunaan ATM. Dan itu untuk produk tabungan wadiah itu hanya Rp2.000 per bulan. Beda dengan bank konvensional yang ada yang belasan, ada yang puluhan ribu. Nah seperti itu untuk produk tabungannya. Kemudian tidak ada potongan-potongan administrasi bulanan. Nah, tergantung, jadi dikembalikan lagi ke nasabah. Nasabah mau produk tabungan yang seperti apa? Ragam tabungan, jenis tabungannya itu banyak, tergantung dengan kebutuhan nasabah. Kemudian kalau lewat sektor bagian pembiayaan, sistem pembiayaan yang ada itu terbuka di awal. Jadi kalau seumpamanya nasabah mau beli rumah atau mau beli mobil, itu di awal sudah dibuka, open. Sekian modalnya, sekian diangsur sekian lama, kemudian sekian keuntungannya. Kalau nasabah deal, baru kita akan seperti. Jadi keuntungannya di BSI untuk pembiayaan di awal itu sudah open. Modalnya sekian, keuntungannya sekian, diangsur sekian lama, dan angsurannya tidak akan pernah naik turun. Ketika kalau terjadi di konvensional, di bank-bank konvensional itu suku bunga naik, angsuran juga naik. Kalau di BSI karena menggunakan akad jual beli, angsuran pertama sampai dengan angsuran terakhir itu sama, tidak dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahan BSI semakin ramai Pak. Amin. Semoga semakin banyak nasabah berdatangan setelah video ini. Iya, Iya, mudah-mudahan tolong di Bisa support, apalagi kan mensebar termasuk perusahaan perguruan tinggi besar di Majene. Nah, ya mudah-mudahan kami juga bisa melayani sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Majene. Sekali lagi terima kasih Pak. Iya, Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Lanjut survei ke tempat kedua. Usaha konvensional, Momoyo. Halo teman-teman, hari ini kami akan melakukan survei kedua di Momoyo. Kalau kalian penasaran, yuk ikuti kami. Yuk. Nah, untuk lokasi kedua yang akan kami survei untuk usaha konvensional atau toko modern, yaitu Momoyo, yang dimana lokasinya tepat berada di depan Alfamidi Kota Majene. Momoyo adalah toko es krim dan minuman buah yang didirikan di Indonesia sejak tahun 2022, terkenal dengan produk berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan lokasi gerai yang mudah ditemukan. Merek ini menggunakan buah-buahan segar untuk menghasilkan rasa yang autentik dan segar, dengan pilihan menu seperti es krim, teh buah, dan bakery, serta aktif mempromosikan produk melalui media sosial. Jadi di sini kami mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat ingin melakukan wawancara di Momoyo.
untuk memenuhi mata kuliah pengantar ekonomi syariah. Kami akan bertanya kepada kakak yang ada di belakang. Permisi kak, di sini saya mau bertanya tentang bagaimana transaksi yang biasa digunakan di Momoyo, apakah tunai atau non tunai atau keduanya kak? Bisa tunai sama kiris. Iya kak, kalau di Momoyo ini bagaimana cara menentukan harganya kak? Untuk penentuan harga tersendiri tuh yang menentukan harga dari bos pemilik toko Momoyo sendiri, bukan kami dari karyawan. Oh iya kak. Oke, dari sisi keuntungan bagaimana strategi toko atau Momoyo agar dapat kompetitif? Kami biasa melakukan buat konten lewat TikTok ataupun Instagram Momoyo Mejene. Baik, pertanyaan selanjutnya kak, dari mana saja sumber modal usaha ini diperoleh? Apakah dari bos pribadi, bos sendiri, atau dari pinjaman? Dari pemilik toko Momoyo sendiri. Oh, jadi dari pemilik toko Momoyo sendiri itu ya? Iya. Oke, jadi pertanyaan terakhir, apakah ada program atau strategi khusus dalam menjaga loyalitas pelanggan? Kan itu dia tadi tuh buat konten. Iya, membuat konten lewat Atau buat promo, mengadakan promo. lewat aplikasi kayak Kipon, TikTok. Jadi memanfaatkan media sosial ya, Ya, Kak? kayak TikTok sama aplikasi Kipon. Oke. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari kami kak. Ya. Mungkin sekian, terima kasih kak. Iya, sama. Perbandingan antara usaha berbasis syariah BSI dan usaha konvensional Momoyo. Nah, berdasarkan survei dan wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa untuk pola transaksi yang digunakan dalam bank syariah yaitu harus sesuai dengan syariah Islam, bebas dari riba, gahar, ketidakjelasan, dan maisir spekulasi. Akad dilakukan berdasarkan prinsip jual beli bagi hasil atau sewa. Sedangkan pola transaksi pada usaha konvensional atau Momoyo, transaksi umumnya berorientasi pada keuntungan, menggunakan bunga, serta mengikuti hukum pasar, tidak terlalu memperhatikan halal haram dan akad. Baik, harga. Untuk menentukan harga pada Bank Syariah Indonesia, harga atau margin ditetapkan melalui kesepakatan akad sejak awal. Misalnya pada murabahah atau jual beli, margin keuntungannya sudah jelas. Penentuan harga tidak boleh menzalimi salah satu pihak. Sedangkan untuk penentuan harga pada usaha konvensional ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, permintaan penawaran, serta margin keuntungan yang diinginkan. Tidak ada batasan khusus dari sisi etika agama. Sedangkan keuntungan, Bank Syariah, keuntungan diperoleh dari bagi hasil mudarabah atau musyarakah. Margin penjualan murabahah atau ujrah atau biaya jasa, prinsipnya saling menguntungkan dan adil. Sedangkan keuntungan usaha konvensional Momoyo, keuntungan diperoleh dari bunga atau jika bank konvensional atau margin jual beli, semakin besar bunga markup, semakin besar keuntungan. Nah, untuk sistem modal, di bank syariah sendiri, modal diperoleh dari pemilik modal atau syahibul ma'al dan pihak pengelola mudarib. Sistem berbasis bagi hasil dan investasi halal tanpa riba. Sedangkan sistem modal pada usaha konvensional atau Momoyo, modal bisa berasal dari pinjaman berbunga, investor atau modal pribadi, orientasi utamanya profit maksimal. Jadi pesan moral yang dapat diambil dari wawancara yang kami lakukan yaitu dari kedua usaha tersebut, usaha dijalankan dengan prinsip syariah tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga membawa keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, ekonomi syariah menjadi jalan menuju usaha yang tidak sekedar bermanfaat tapi juga bernilai ibadah. Untuk kesimpulannya yaitu, usaha konvensional berfokus pada pencapaian keuntungan maksimal melalui bunga,
mekanisme pasar, dan pinjaman berbunga tanpa memperhatikan halal atau haram. Sedangkan usaha atau bank syariah menekankan keuntungan yang halal, adil, dan sesuai syarat Islam dengan sistem akad yang jelas, bebas riba, serta berbasis bagi hasil jual beli atau sewa demi kemaslahatan bersama. Nah, itulah tadi perbandingan antara usaha konvensional dan usaha bank syariah. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip yang kita pegang. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman dalam memilih jalur usaha ataupun sistem perbankan yang sesuai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan supaya nggak ketinggalan video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah!